kembali di kegiatan debat kita pada siang hari ini dengan mosi pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket. Sebelum debat ini dimulai, izinkan saya membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Yang pertama, tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar, tidak terpuji, hingga yang dimana akan menyinggung berbagai macam bentuk sara. 2. Tidak diperkenankan untuk berkomunikasi dengan penonton. 3. Seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga ketenangan sehingga tidak mengganggu konsentrasi peserta lainnya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada masing-masing juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan anggota timnya kepada tim masing-masing. Silakan. Terima kasih moderator. Saya akan memperkenalkan tim pro saya, yaitu saya sendiri selaku pembicara pertama. Di samping saya ada Cindy selaku pembicara kedua, dan di sebelahnya ada Mentari selaku pembicara ketiga. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim oposisi atau kontra untuk memperkenalkan anggota timnya. Silakan. Terima kasih moderator. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Naila sebagai pembicara pertama. Di sebelah saya ada Selvi sebagai pembicara kedua, dan di sebelah Nahari ada Rahana sebagai pembicara ketiga. Terima kasih. Oke, tanpa membuang waktu, mari sama-sama kita dengarkan pernyataan pertama dari kedua tim mengenai mosi kita pada hari ini, yaitu pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket. Pada tim masing-masing, silakan Anda sampaikan pernyataan Anda. Terima kasih moderator. Kami sangat setuju dengan mosi kita pada pagi hari ini. Saya akan memulai argumen pro dengan menekan dampak lingkungan yang signifikan dari kebijakan kantong plastik berbayar. Di sini kita semua tahu bahwa sampah plastik, khususnya kantong plastik, merupakan ancaman yang serius bagi lingkungan kita. Karena sampah plastik dapat mencemari laut, tanah, udara, dan bahkan membahayakan satwa liar maupun manusia. Adanya kantong plastik berbayar ini untuk memberikan insentif yang kuat bagi konsumen agar konsumen dapat mengurangi konsumsi plastik. Dengan membayar setiap kantong plastik, konsumen akan sadar akan dampak dari pembelian mereka dan terdorong untuk membawa tas belanjaannya sendiri. Ini bukan hanya tentang mengurangi sampah, tetapi ini juga tentang melestarikan sumber daya alam yang merupakan digunakan dalam produksi plastik. Dengan mengurangi permintaan, kita juga dapat mengurangi eksploitasi sumber daya alam yang berharga. Oleh karena itu, ini adalah langkah yang tepat untuk menuju kehidupan yang bersih dan berkelanjutan. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim oposisi untuk menyampaikan pernyataan pertama Anda. Silakan. Terima kasih moderator. Kami dari tim oposisi sangat tidak setuju dengan mosi kali ini karena meskipun kebijakan ini berniat mengurangi sampah plastik, nyatanya orang masih membeli plastik karena tidak ada alternatif yang memadai. Jadi tujuan pengurangan plastik tidak tercapai secara efektif. Sebelum menerapkan kebijakan plastik berbayar, seharusnya pemerintah terlebih dahulu menyediakan alternatif yang terjangkau dan edukasi menyeluruh kepada masyarakat. Tanpa itu, masyarakat kebingungan dan merasa dihukum oleh kebijakan ini. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan argumen statementnya kepada tim afirmasi. Silakan. Terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan dengan membahas bagaimana kebijakan ini dapat mengubah perilaku konsumen dan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Kantong plastik berbayar mendorong perubahan budaya menuju gaya hidup yang lebih ramah. Konsumen akan terbiasa membawa tas belanja sendiri, bukan hanya sekedar untuk mengurangi sampah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Lebih jauh lagi, kebijakan ini dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Pendapatan dari penjualan kantong plastik berbayar dapat dialokasikan untuk program pengelolaan sampah dan inisiatif lingkungan lainnya. Selain itu, kebijakan ini juga menciptakan selain mengurangi sampah pada dampak positif lain dari kebijakan kantong plastik berbayar terhadap perilaku konsumen yang dijelaskan oleh Cindy. Selain mengurangi sampah, kebijakan ini mendorong perubahan budaya menuju gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Konsumen akan terbiasa membawa tas belanja sendiri, yang merupakan bentuk tanggung jawab sosial. Sekian, terima kasih.
Bagaimana tim oposisi, apakah menerima jawaban dari tim afirmasi? Oke, silakan Anda lanjutkan pernyataan Anda tadi. Selain itu, kebijakan ini juga menciptakan peluang pasar bagi produsen tas belanja ramah lingkungan, mendorong inovasi, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini adalah contoh nyata bagi kebijakan lingkungan yang terdapat berdampak positif pada perekonomian. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya itu argumen statement dari tim oposisi kepada tim oposisi, disilakan. Terima kasih, teman-teman. Kebijakan ini berbentuk akar masalah justru membebani rakyat kecil dan belum terbukti efektif secara menyeluruh, termasuk adanya pembiayaan dan untuk kantong plastik. Dan tidak semua orang siap dengan perubahan tersebut, sehingga mengakibatkan biaya tambahan beban. Pemerintah seharusnya memfokuskan tanggung jawab kepada produsen plastik sekali pakai, lebih dampak dari kebijakan kantong berbayar. Selanjutnya itu closing statement dari masing-masing tim kepada tim afirmasi, disilakan. Terima kasih, moderator. Saya ingin melanjutkan argumen rekan saya. Saya ingin menyoroti dampak kesehatan masyarakat dari kebijakan ini. Tumpukan sampah plastik dapat menjadi tempat membiak bakteri dan penyakit, mengancam kesehatan masyarakat, khususnya pada daerah padat penduduk. Dengan mengurangi sampah plastik, kita dapat mencegah risiko penyebaran penyakit dan menjaga kesehatan. Penyebaran pemberlakuan sampah plastik berbayar di supermarket merupakan langkah menyeluruh bentuk yang memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan lingkungan kesehatan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu closing statement dari tim oposisi kepada tim oposisi, disilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan melanjutkan. Kantong belanja itu masih kali lebih mahal produk awet dibandingkan kantong plastik sekali pakai. Hal ini dapat memperlambat konsumen, terutama mereka yang memiliki daya tarik sendiri. Selain itu, aksesibilitas juga masih terbatas di beberapa daerah, sehingga tidak semua konsumen dapat dengan mudah memperolehnya. Implementasi kantong plastik sekali pakai juga menghadapi tantangan dalam hal rintangan hukum, sulit untuk mengawasi semua supermarket dan toko untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan. Nah, itu dia debat kita pada siang hari ini mengenai mosi pemberlakuan kantong plastik berbayar di supermarket. Ini salah satu kebijakan pemerintah agar semua masyarakat mengurangi penggunaan kantong plastik. Namun sebagian masyarakat tidak terima akan kebijakan ini. Mengapa? Karena mereka berpikir dengan adanya kebijakan kantong plastik berbayar di supermarket memberatkan beban masyarakat untuk membayar kantong plastik itu sendiri. Padahal mereka sudah berbelanja di supermarket itu sendiri. Jadi sebagai masyarakat, terutama masyarakat Indonesia, cerdaslah dalam menggunakan kantong plastik. Sekian debat kita pada hari ini, selamat siang.